Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Krisnayuda. Saya dari kelompok 4, kelas DUDA, ada mata kuliah kewarganegaraan. Di sini saya akan membahas tentang presentasi mengenai judul tugas kelompok 4 yang membahas tentang SDG 10 tentang Reduce Inequalities dengan judul Dampak Kesenjangan Peluang Kerja Terhadap Lulusan Perguruan Tinggi di Indonesia. Latar belakang masalah pada judul yang kita bahas ini adalah eh, kita melihat bahwa jumlah lulusan perguruan tinggi Indonesia terus meningkat, tapi banyak kesulitan atau kesulitan dari mahasiswa itu dalam mencari pekerjaan sesuai bidangnya masing-masing. Nah, fenomena skill gap atau kesenjangan keterampilan dan job mismatch karena kurikulum tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Hal ini menyebabkan lulusan atau alumni dari perguruan tinggi di Indonesia mengalami struggling atau kesulitan dalam mencari pekerjaan. Lalu juga pengangguran terdidik, underemployment, serta tekanan ekonomi dan psikologis bagi lulusan itu sangat bisa kita bahas di laporan ini karena eh, hal itu terkait dari kesulitan mencari kerja hingga dampak sisi psikologi dari para lulusan. Dari fenomena tersebut, kelompok kami merumuskan beberapa pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah bagaimana kesenjangan antara kualifikasi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja di Indonesia saat ini. Kemudian apa saja faktor utama yang menyebabkan lulusan perguruan tinggi kesulitan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya studinya. Kemudian bagaimana pengaruh kesenjangan peluang kerja terhadap prospek karir lulusan perguruan tinggi, seperti pengangguran dan pekerjaan di luar bidang. Kemudian apa dampak ekonomi dan psikologis yang dirasakan oleh lulusan yang belum mendapatkan pekerjaan. Kemudian strategi dan upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan untuk mengurangi kesenjangan peluang kerja lulusan perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini. Kemudian tujuannya adalah mengidentifikasi kesenjangan antara kualifikasi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja di Indonesia. Kemudian menganalisis faktor utama yang menyebabkan lulusan kesulitan mendapatkan pekerjaan sesuai bidang studinya, menelaah dampak kesenjangan kerja terhadap proses karir lulusan termasuk pengangguran dan underemployment, kemudian menggambarkan dampak ekonomi dan psikologis yang dialami oleh lulusan yang belum mendapatkan pekerjaan. Yang terakhir adalah merumuskan strategi dan rekomendasi kebijakan untuk pemangku kepentingan dalam mengurangi kesenjangan peluang kerja lulusan. Di sini kita membahas dari hasil pengambilan data yang kita lakukan. Dari hasil diskusi atau wawancara dari beberapa narasumber yang kita ambil, ada beberapa yang kita dapatkan. Narasumber yang kami wawancarai ini adalah lulusan sarjana yang belum bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan juga dari sini kita mendapatkan bahwa ada 4 poin besar yang terdapat di yang diungkapkan oleh narasumber. Yang pertama adalah poin pengalaman mencari pekerjaan. Pada poin ini, narasumber sangat sulit karena banyak lowongan yang meminta pengalaman 1 sampai 2 tahun pengalaman pekerjaan. Karena eh, dari sisi perusahaan, hal ini eh, bisa dianggap bahwa rekruter itu atau orang yang akan bekerja ini sudah siap untuk bekerja di perusahaannya, kemudian juga proses seleksi yang panjang, tidak transparan, dan hasil yang tidak jelas membuat eh, para narasumber ini sangat-sangat mungkin kebingungan atau sangat sulit ketika mendaftar atau mencari pekerjaan. Kemudian pada poin dengan dalam mendapatkan pekerjaan sesuai bidang, narasumber berkata bahwa persaingan ketat dengan ribuan pelamar itu terjadi setiap tahun. Hal ini
memungkinkan bahwa change untuk mendapatkan pekerjaan itu sangat sulit. Kemudian perusahaan cenderung pilih kandidat berpengalaman. Hal ini eh, menjadi tantangan tersendiri bagi rekrutmen, bagi para pekerja yang calon pekerja yang sama sekali belum punya pengalaman, apalagi di luar dia adalah mahasiswa yang baru lulus. Kemudian jurusan terlalu spesifik. Hal ini menyebabkan lowongan yang relevan itu sangat terbatas. Beberapa narasumber memiliki background pendidikan yang sangat spesifik, tetapi pekerjaan yang spesifik tersebut sangat sulit untuk masuk karena selain persaingannya ketat, hal itu juga karena lowongannya yang terbatas. Kemudian pengalaman di luar bidang studi, narasumber juga berkata bahwa mereka sempat bekerja sebagai admin atau freelance di luar. Kemudian hal ini untuk menambah pengalaman eh, untuk melatih disiplin dan tanggung jawab pada pekerjaan. Kemudian juga narasumber berkata bahwa bekerja di luar bidang studi ini, mereka merasa bahwa hal ini kurang berdampak pada karir jangka panjang yang mereka mau dan juga yang ada di luar sana. Kemudian dampak ekonomi dan psikologis bagi para narasumber. Narasumber berkata bahwa mereka seringkali merasa minder, kemudian merasa ketergantungan pada keluarga dan juga memiliki rasa cemas atau takut tertinggal dan juga tekanan sosial karena mereka sedang kesulitan mencari kerja dan juga urusan-urusan pekerjaan ini kadang menjadi momok yang sangat eh, menjadi tertekan bagi narasumber. Kemudian solusinya ada tiga dari para orang para pihak-pihak yang terlibat, yaitu dari kampus, pemerintah, dan perusahaan. Untuk dari kampus sendiri, kita memerlukan kurikulum dan magang yang relevan dengan demand industri yang saat ini. Kemudian untuk dari sisi pemerintah, pemerintah diharapkan harus membuat kebijakan yang dapat menjembatani perusahaan dan rekrutmen dan rekruter atau pembuka lowongan, dan juga untuk perusahaan solusi dari kami adalah perusahaan diminta agar lebih terbuka terhadap eh, pencari kerja yang masih fresh grade. Untuk refleksi dari saya sendiri, dari penelitian ini saya menyadari bahwa tantangan kerja lulusan perguruan tinggi itu sangat besar sekali untuk masuk ke dunia kerja. Kemudian kesenjangan bukan hanya masalah individu, tapi juga struktural dari kurikulum, kebijakan industri, kesediaan lapangan pekerjaan, dan juga yang lain. Kemudian yang ketiga itu mendapatkan gambaran langsung bahwa mencari pekerjaan itu di luar sangat sulit karena persaingannya ketat dan kemudian lowongannya sangat sedikit, kemudian juga ditambah minimnya pengalaman bagi beberapa orang dan juga dampak ekonomi yang psikologis yang sangat-sangat berdampak bagi seseorang yang sangat sulit untuk mencari pekerja. Kemudian teori perkuliahan harus diuji juga dengan realita di lapangan karena terkadang pekerjaan dan perkuliahan itu eh, butuh pembelajaran ekstra lagi untuk menguji apa yang kita pelajari di perkuliahan. Kemudian juga saya juga mau belajar untuk lebih peka pada perspektif orang lain dan menjadi lebih empati terhadap mereka yang saat ini berada di kehidupan yang cukup sulit. Mungkin dari saya terima kasih. Selamat malam.